sini saya akan menjelaskan tentang impor substitusi policy dan infan industri argumen di negara berkembang. Yang pertama yaitu impor substitusi policy atau kebijakan substitusi impor. Salah satu strategi industrialisasi yang dilaksanakan di negara berkembang adalah industri substitusi impor. Isi ini diharapkan bisa menghasilkan barang-barang baru di dalam negeri yang semula diimpor. Setelah substitusi impor ini berhasil, baru kemudian sebagian hasil akan diimpor. Pada kenyataannya, banyak masalah yang dihadapi negara berkembang dalam melakukan substitusi impor ini. Yang pertama yaitu kualitas barang yang dihasilkan di dalam negeri sebagai barang substitusi impor sering lebih rendah daripada hasil produksi luar negeri. Yang kedua yaitu biaya produksi yang dibutuhkan tahap awal industrialisasi biasanya sangat besar yang digunakan untuk mendidik tenaga kerja, membeli mesin-mesin, dan bahan baku yang diperlukan sehingga memerlukan modal yang besar. Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan yang memproduksi dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada awal pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri. Ada beberapa dampak positif atau manfaat-manfaatnya, namun juga ada keterbatasannya, yaitu keterbatasan tersebut yaitu menguntungkan perusahaan asing, pasar domestik cepat jenuh, yang selanjutnya itu memunculkan atau memperkuat gejala monopoli atau oligopoli. Yang keempat yaitu ketergantungan yang makin besar. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang infan industri argumen. Infan industri argumen merupakan suatu kebijakan untuk melindungi industri-industri dalam negeri yang berdiri atau tumbuh sehingga dapat bersaing dengan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu ahli ekonomi mengemukakan bahwa infan industri argumen sebagai proteksi yang diperlukan untuk industri kecil yang baru tumbuh, terutama di negara yang sedang berkembang atau less developed countries. Argumen infan industri menjelaskan bahwa setiap negara biasanya memiliki potensi keuntungan komparatif terhadap suatu komoditi tertentu. Namun, karena terbatasnya teknologi dan tingkat output pertamanya, sektor industri yang menghasilkan komoditi tersebut sulit untuk berkembang. Karena pada awal berdirinya, ia sudah harus bersaing secara ketat dengan produsen asing yang sudah jauh lebih mapan. Namun, dalam argumen ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu agar sektor industri dalam negeri tersebut dapat mapan dan mampu bersaing dengan produsen-produsen asing, maka sejak awal ia harus memiliki tingkat keuntungan yang relatif besar, dan untuk itu ia harus memasang harga yang cukup tinggi bagi para konsumen dalam negeri. Selama industri dalam negeri tersebut belum mapan, maka konsumen dalam negerilah yang memikul biaya berupa tinggi harga tersebut. Kedua yaitu agar konsumen dalam negeri tidak tertarik untuk beralih ke produk saingan negara lain, maka dengan sendirinya pemerintah harus memberi proteksi yang lebih tinggi lagi. Dalam kenyataannya, sektor-sektor industri dalam negeri yang memperoleh berbagai macam keistimewaan dalam berbagai macam proteksi itu justru menjadi manja dan tidak terdorong untuk segera memperbaiki kinerjanya. Sebagai akibatnya terciptalah inefisiensi yang hanya akan menggerogoti kapabilitas perekonomian di negara yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sophisticated argument atau argumen canggih. Sophisticated argument merupakan salah satu dari kontroversi kebijakan perdagangan. Pada tahun 1980-an, serangkaian sophisticated argument untuk intervensi pemerintah dalam perdagangan muncul di negara-negara maju. Argumen ini fokus pada industri teknologi tinggi yang menjadi terkenal sebagai akibat dari meningkatnya chip silikon. Sebagai tambahan, the activist government policies
needs a specific kind of justification that must offset pre-existing domestic market failure, yang intinya aktivitas dari kebijakan pemerintah memerlukan suatu kebenaran atau justification agar terhindar dari kegagalan pasar yang sebelumnya. There are two kinds of market failure that seems to be present and relevant to the trade policies of advanced countries. Yang salah satunya itu technological externalities. Arti dari there are two kinds itu adalah ada dua jenis kegagalan pasar yang relevan dalam kebijakan perdagangan di negara maju. Salah satunya yang akan saya jelaskan adalah technological externalities atau eksternalitas teknologi. Singkatnya, eksternalitas teknologi adalah di mana perusahaan dalam suatu industri mengenerate atau menghasilkan ilmu pengetahuan atau ide di mana perusahaan lain itu juga dapat menggunakannya, tapi perusahaan lain itu harus membayar dahulu kepada perusahaan yang menciptakan atau menghasilkan ilmu pengetahuan atau generate ini. Lalu yang selanjutnya adalah imperfect competition and strategic trade policy. Imperfect competition itu merupakan persaingan tidak sempurna, sedangkan strategic trade policy merupakan kebijakan perdagangan strategis. Akan saya uraikan secara singkat dalam beberapa poin. Yang pertama, there are few firm in effective competition, yang artinya ada beberapa perusahaan yang berkompetisi secara efektif. Yang poin kedua, firm will make excess return atau profit, di mana perusahaan akan menghasilkan suatu keuntungan atau profit. Yang selanjutnya adalah there will be an international competition over the excess return, di mana dengan adanya profit atau keuntungan tadi itu menyebabkan adanya kompetisi internasional. Dan poin yang terakhir adalah a subsidy from the government to domestic firm can shift the excess return from foreign to domestic firm. Di mana subsidi dari pemerintah kepada perusahaan domestik bisa memindahkan keuntungan dari asing kepada perusahaan domestik. Baik, yang selanjutnya adalah 3 gambar berikut merupakan analisis Brander dan Spencer, yang mana Brander dan Spencer, yang mana Brander merupakan James Brander, sedangkan Spencer merupakan Barbara Spencer. Dua orang ini merupakan seorang ekonom lulusan dari University of British Columbia. Mereka membuat suatu contoh dari sophisticated argument ini, di mana hanya ada dua kompetisi perusahaan, yaitu perusahaan Boeing dan Airbus. Perusahaan Boeing dan Airbus ini merupakan perusahaan dari dua negara yang berbeda. Untuk perusahaan Boeing merupakan perusahaan dari Amerika Serikat, sedangkan yang Airbus merupakan perusahaan dari Eropa. Dari tabel 11.1 yang namanya two firm competition itu mengilustrasikan itu, atau yang bagian kiri atas sendiri itu yang tabel 11.1 itu mengilustrasikan bagaimana profit atau keuntungan diperoleh oleh dua perusahaan depends on their decision.
Karena misalkan tadi Boeing atau AS itu mendapatkan start yang lebih dulu untuk masuk pasar daripada si Airbus atau Eropa ini. Maka si Airbus atau Eropa ini gak akan memperoleh insentif. Makanya si AS untung 100 dan si Airbus itu untung 0, ditunjukkan oleh itu ada poin 100 sama 0 di gambar 11.1. Bahasa kasarnya si Boeing ini tuh jadi yang pertama, makanya dia untungnya lebih dulu daripada si Airbus atau si Eropa ini. Pada tabel 11.2 itu merupakan efek of a subsidy to Airbus, di mana diilustrasikan bagaimana si Airbus atau Eropa ini membalik situasi. Pemerintah Eropa berkomitmen memberikan subsidi sebesar 25 kepada si Airbus ini. Makanya subsidi ini menaikkan profit yang semula 100 menjadi 125. Lalu yang terakhir, yang gambar paling kanan sendiri, tabel 11.3 menjelaskan bahwa Boeing mengasumsikan dirinya bahwa si Boeing ini memiliki keunggulan mendasar. Dengan begitu, walaupun si Airbus ini memasuki pasar, Boeing tetap dapat menemukan produksi yang profitable. Si Airbus itu tidak bisa memproduksi profit apabila si Boeing ini masuk ke pasar. Jadi intinya, sophisticated argument pada tabel 11.1, 11.2, 11.3 itu berbeda-beda. Untuk tabel 11.1 itu yang dimaksud dengan sophisticated argument atau argumen canggihnya itu si Boeing ini startnya lebih dulu untuk masuk pasar, sedangkan pada gambar 11.2 itu sophisticated argumennya pemerintah itu berkomitmen memberikan subsidi kepada si Airbus atau Eropa itu, makanya dapat membalik situasi, si Airbus untung lebih banyak daripada si Boeing. Lalu untuk yang 11.3 itu sophisticated argumennya itu si Boeing ini dia itu tetap mengasumsikan dirinya memiliki keunggulan yang mendasar. Dan si Boeing ini meskipun si Airbus memasuki industri pasar, si Boeing ini tetap menemukan produksi yang profitable karena dia itu tetap berkomitmen kalau dia itu jadi yang pertama yang memasuki pasar tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan intervensi. Intervensi merupakan istilah dalam dunia politik di mana negara-negara yang mengganggu masalah negara lainnya yang jelas bukan urusan mereka. Selanjutnya adapun definisi intervensi yang lain, yakni campur tangan yang melampaui batas dalam urusan politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Akibatnya, negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara lain. Di dunia makroekonomi modern, intervensi pemerintah begitu tergantung pada kondisi tiap-tiap negara. Tidak ada teori yang eksplisit yang dipakai untuk memutuskan sejauh mana intervensi pemerintah dalam perekonomian. Misalnya Selandia Baru memposisikan pemerintahnya sebagai regulator, pemungut pajak, pemilik, dan penyedia. Sedangkan Amerika memposisikan pemerintahnya sebagai penyedia, regulator, dan pengawas, serta pendorong pertumbuhan dan stabilitas. Intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional meliputi yang pertama adanya alasan politik. Alasan politik di balik intervensi pemerintah terhadap perdagangan internasional antara lain yaitu untuk memproteksi lapangan kerja, melindungi keamanan nasional. Hal tersebut sebagai respon terhadap perilaku dagang negara lain yang dianggap tidak adil dan meningkatkan pengaruhnya terhadap negara lain. Yang kedua adanya alasan ekonomi. Dari segi ekonomi, pemerintah mengintervensi pasar sebagai upaya untuk melindungi industri kecil dan menengah. Hal ini berkaitan dengan kompetisi serta bentuk promosi sebagai kebijakan strategi perdagangan. Yang ketiga adanya alasan budaya. Dalam bidang kultural, jelas yang dipertahankan adalah identitas nasional.
Budaya secara umum suatu negara dapat terpengaruh ketika adanya keterbukaan dari pertukaran manusia serta produk-produk dari negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang anti-globalization movement. Gerakan anti-globalisasi adalah gerakan sosial yang kritis terhadap globalisasi ekonomi. Gerakan anti-globalisasi dapat disebut dengan keadilan global. Gerakan anti-globalisasi berkembang pada akhir abad ke-20 untuk melawan globalisasi aktivitas ekonomi korporasi dan perdagangan bebas dengan negara-negara berkembang yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Menurut Gunaria di 2014, anti-globalisasi merupakan sebuah ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional, IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Gerakan anti-globalisasi merupakan alat revitalisasi demokrasi yang sangat diperlukan dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat yang sudah terkikis oleh kekuasaan aktor-aktor globalisasi neoliberal. Selain itu, gerakan ini juga diperlukan dalam rangka menguatkan demokratisasi sebagai salah satu usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat dari kemungkinan intervensi aktor-aktor global atau konsolidasi demokratisasi. Selanjutnya itu hubungannya dengan standar perburuhan akibat dikeluarkannya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nasib buruh semakin tidak jelas dan tertindas. Ada dua alasan yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama yaitu diberlakukannya sistem perjanjian kerja waktu tertentu atau yang disebut PKWT. Sedangkan yang kedua itu diberlakukannya sistem outsourcing. Selanjutnya adalah keuntungan tatanan dunia baru kini diperoleh oleh pimpinan industri besar. Industri besar yang katanya memiliki visi dan misi yang mulia tetapi nyatanya kejam terhadap buruh. Jadi sebelumnya kita juga harus tahu pengertian buruh adalah salah satu tonggak besar bangsa yang berperan penting dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana jika suatu negara tidak memiliki buruh dan bagaimana dengan perekonomiannya, seperti itu. Dan tanpa buruh juga produk terbaik bangsa tidak akan bisa menembus pasar dunia. Dan tanpa buruh perekonomian negara akan hancur sehingga para buruh atau pekerja harus benar-benar berada dalam kepastian hukum dan haknya harus benar-benar dilindungi, seperti itu. Next adalah pengaruh globalisasi yang berpeluang besar mendiskreditkan hak-hak para pekerja atau buruh. Secara umum, dampak globalisasi akan terlihat dari berbagai hal berikut ini. Jadi yang pertama, menciptakan kondisi ketimpangan sosial yang lebih lama dan meluas. Dan yang kedua ada peraturan yang tidak sama untuk setiap orang atau wilayah. Dan yang terakhir adalah meningkatnya persaingan di antara pelaku ekonomi, yaitu dengan menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu yang mungkin lebih singkat dengan harga yang lebih rendah tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi, serta meningkatkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam pasar agar tetap bertahan dalam mendapatkan keuntungan, seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kepentingan nasional negara-negara seringkali menjadi penghalang dari berbagai kesepakatan WTO. Ada 3 kesepakatan yang dicapai dalam WTO yang dilakukan di Bali beberapa waktu yang lalu. Yang pertama yaitu pada bidang pertanian, yang kedua yaitu paket List Developed Countries atau LDC, yang ketiga yaitu terkait dengan fasilitasi perdagangan. WTO dalam mengambil keputusan itu dapat dilakukan melalui berbagai jenis dewan dan komite. Sedangkan keputusan tertinggi dalam WTO itu dilakukan melalui forum konferensi tingkat menteri yang dilakukan secara periodik, yaitu dalam 2 tahun sekali. Untuk konferensi tingkat menteri ini
mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan atas semua hal-hal yang dirundingkan di tingkat bawah dan juga menetapkan masalah-masalah yang akan dirundingkan di masa mendatang. Untuk kepentingan nasional negara-negara itu sering kali menjadi penghalang dari berbagai kesepakatan WTO. Itu dikarenakan suatu negara itu memiliki keinginan untuk melindungi produk dalam negerinya dan juga kedaulatan negaranya. Selain itu, negara itu tidak ingin mendapatkan dampak negatif dari setiap kesepakatan yang diambil oleh WTO, di mana kesepakatan tersebut itu dianggap dapat merugikan kedaulatan negaranya dan dapat mengancam produk. Selanjutnya adalah fenomena krisis ekonomi saat ini dan kecenderungan meningkatnya proteksi di hampir semua negara. Saat ini pandemi COVID-19 telah berimbas menyebabkan krisis ekonomi dan keuangan global. Pandemi tersebut memberikan dampak yang signifikan dan sangat kompleks terhadap perekonomian global. Dikutip dari berita kompas.com, Direktur Pelaksana IMF mengatakan bahwa banyak negara yang menghentikan kegiatan ekonomi secara mendadak sehingga perekonomian dunia pun terkontraksi. Krisis akibat pandemi ini lebih terasa pada pasar negara berkembang ketimbang negara maju, terutama negara yang berpenghasilan rendah. Negara-negara tersebut akan sangat terpukul oleh kombinasi dari krisis kesehatan, banyak aliran modal asing yang keluar tiba-tiba, dan penurunan tajam dalam harga komoditas. Dalam KTT luar biasa menjelaskan bagaimana langkah konkret dan kolaboratif yang digunakan dalam menangani krisis ekonomi akibat pandemi ini, yaitu bila mana semua negara anggota berkolaborasi dan berkomitmen menjalankan strategi yang disepakati bersama, maka penyebaran virus ini bisa segera teratasi. Setiap negara anggota berkomitmen untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam penanganan pandemi global. Statementnya adalah: pertama, meningkatkan proteksi sosial terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat usia lanjut, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pekerja dengan upah rendah. Yang kedua yaitu mendukung dan memastikan keselamatan tenaga medis sesuai dengan standar WHO melalui kemudahan akses terhadap obat-obatan dan alat pelindung diri atau APD. We let the waters rise. We drifted to survive. I need